Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi rahimahullah menceritakan bahwa Imam Hasan Basri pernah berkata, zikir itu ada dua. Zikir yang kamu lakukan sendiri antara kamu dengan Allah saja, dan ada pula zikir yang kamu lakukan ketika kamu berhadapan dengan godaan-godaan dunia. Kalau kita berzikir sendirian dalam kamar, misalnya la ilaha illallah, ini pahalanya sangat besar. Tapi apabila kita berhadapan dengan perbuatan-perbuatan maksiat, termasuk misalnya menonton acara televisi yang mengumbar aurat, di situ kita langsung ingat Allah dan mundur dari melakukan maksiat, bukan malah menikmati, tapi mundur, menjauh dari itu semua. Ini adalah hakikat dari zikir. Pahalanya lebih besar daripada zikir sendiri dalam kamar. Ada hadis mengatakan bahwa ada 7 golongan manusia yang di padang mahsyar mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah. Artinya orang lain di padang mahsyar itu kepanasan. 7 golongan manusia ini dapat payung dari Allah, dapat lindungan dari Allah. Salah satu dari yang 7 itu adalah rajulun da adham ra'atun zata jamalin pakola ini ahopullah. Orang yang sudah berhadapan dengan maksiat, dalam hadis dicontohkan zina. Sudah begitu ingin melakukan zina, lalu dia ingat kepada Allah, lalu tak jadi. Ini adalah yang dimaksud zikir yang paling abdol itu. Setiap kali kita berhadapan dengan maksiat, kita ingat Allah. Ini termasuk zikir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallazina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaiton tazakkaru fa'idahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila mereka dibayang-bayangi pemikiran jahat dari setan, diajak, digoda untuk berbuat dosa, mereka pun segera ingat kepada Allah. Pada saat itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Saat itu juga mereka langsung tersadar. Quran Surah Al-A'raf ayat 201. Apabila kita berzikir, setan akan lari menjauh. Saat tergoda oleh maksiat, orang yang bertakwa akan langsung teringat pada Allah, teringat pada agamanya, dan langsung ia dapat melihat jalan yang benar. Ayat ini menjelaskan tentang keutamaan berzikir kepada Allah. Saat kita melihat yang haram, kita dituntut untuk berzikir agar kita diberi kemampuan untuk menjauhi yang haram itu. Saat kita berhadapan dengan hal-hal yang syubhat, tidak tahu ini halal atau tidak, kita ingat kepada Allah. Kita terpelihara dari hal-hal yang haram. Pekerjaan ini boleh atau tidak, berzikir kepada Allah, maka Allah akan memberi jalan. Ini boleh atau tidak. Kalau itu boleh, Allah memberi kita ilmu bahwa itu boleh. Kalau itu dilarang, Allah memberi kita ilmu bahwa itu dilarang. Kita mengingat sesuatu yang Allah memang menyuruhnya. Ini juga termasuk zikrullah. Kita mengingat sesuatu yang disuruh Allah mengingatnya. Contoh sabda Rasulullah, aksiru zikra hadi min lazat. Banyak-banyaklah kalian mengingat kematian. Jadi kalau kita ingat mati, ini termasuk zikrullah. Karena mengingat itu disuruh oleh Allah. Jadi mengingat Allah bukan hanya Allah, Allah, Allah. Tidak hanya itu. Setiap kita mengingat apa yang disuruh Allah mengingatnya, berarti kita zikrullah. Kita nggak tahu ini hukumnya apa, lalu kita mencari kitabnya
untuk mendapatkan penjelasan tentang hal itu, ini termasuk zikrullah. Karena apa? Karena mengingat hukum-hukum Allah. Ingat-ingat semua kesalahan di masa lalu. Ingat-ingat perbuatan-perbuatan yang dulu menyakiti orang lain. Lalu merasa menyesal, mohon ampun kepada Allah. Ini juga zikrullah. Jadi makna zikrullah ini luas. Mengingat hutang supaya harus dibayar. Jangan bersembunyi melarikan diri dari hutang. Mengingat hutang supaya harus dibayar. Ini juga zikrullah. Karena Allah memerintahkannya. Khatib sholat Jumat di atas mimbar selalu berkata, wala zikrullahi akbar. Artinya, dan sesungguhnya zikir kepada Allah itu lebih besar dari apapun. Tidak cocok dibandingkan dengan apapun. Zikrullah itu akbar, sangat besar. Ibnu Abbas mengartikan bahwa ingatnya Allah kepada kalian lebih mulia daripada ingatnya kalian kepada Allah. Kita ingat kepada Allah itu sudah mulia. Tapi kalau Allah yang menyebut nama kita, Allah yang mengingat kita, itu akbar, lebih besar nilainya. Bisa juga diartikan wala zikrullahi akbar. Zikir kalian kepada Allah lebih agung dari seluruh jenis ibadah yang tidak ada zikirnya kepada Allah. Salat harus khusyuk. Khusyuk itu buah dari zikir kepada Allah. Kita salat li zikri. Salat itu untuk mengingat Allah. Keterlaluan kalau waktu salat pikirannya tidak ke Allah. Zakat, puasa, haji intinya adalah zikrullah, mengingat Allah. Uzkurullaha zikran katsira. Suratul Ahzab ayat 41. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Allah tidak menentukan yang banyak itu berapa, karena manusia itu beda-beda. Orang pengangguran atau pensiunan tidak punya kesibukan apa-apa, berzikir sehari 1000, 2000 itu masih sedikit. 1000, 2000 paling-paling 1 jam. Berarti ada 23 jam lagi waktu yang kosong. Kalau ibu-ibu mesti mengurus anak, mengurus rumah, tidak punya pembantu, semua dikerjakan sendiri. Bagi ibu-ibu yang seperti ini, berzikir 350 kali sudah termasuk banyak. Tapi kalau ibu-ibu yang nyonya-nyonya, masa ada pembantunya mencuci piring, ada pembantu ngomong anak, ada ART khusus. Bagi ibu-ibu yang seperti ini, berzikir la ilaha illallah 1000 kali masih sedikit. Anak sekolah belajar macam-macam, kursus lagi ini itu, banyak aktivitas termasuk ekstrakurikuler macam-macam. Berzikir la ilaha illallah 350 kali sudah banyak itu. Termasuk gurunya yang sibuk banyak mengajar. Jadi ukuran uzkurullaha zikran katsira, berzikirlah yang banyak-banyak, tergantung bagaimana kesibukan orangnya. Yang penting uzkurullaha zikran katsira, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Banyak jumlahnya, banyak macamnya, banyak bacaannya. Sholawat ada, tasbih ada, tahlil ada, istighfar ada. Ini yang paling abdul. Banyak-banyaklah berzikir. Kalau punya guru khusus, ikuti saja petunjuk dari gurunya. Wallahu a'lam. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.